Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bingung. Bagaimana lagi caranya agar mantan mau merespon? Lakukan hal ini, maka mantan yang bingung jika sehari saja tidak ketemu kamu. Ya, jadi kita sudah merasa melakukan seluruh cara yang bisa kita lakukan agar dia bersedia kembali kepada kita. Tetapi jangankan kembali, merespon untuk berkomunikasi pun dia sudah tidak bersedia. Ya, dia betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan kita. Maka apa yang bisa kita lakukan di dalam menyikapi kebingungan kita? Ya, nah, jadi ya, bahwa saat memang upaya zahiriah, ya, mencoba berkomunikasi, mencoba ketemu, mencoba menitipkan pesan, ya, mencoba chatting, mencoba video call, mencoba telepon, itu semuanya dia tolak. Dia tidak mau merespon, ya. Maka ketika kita memaksakan diri pada saat ini untuk bisa berkomunikasi pun dengan dia, kalaupun bisa, maka bukan kemudian kita berhasil mencoba membuka pintu hatinya, ya, tetapi mungkin malah ketika terjadi komunikasi, yang terjadi malah tambah panas, ya, malah semakin bertengkar terus, ya. Kalau kemudian yang terjadi malah perdebatan, pertengkaran, tentu sangat sulit kan untuk bisa mempertemukan dua hati anak manusia ini lagi, ya. Maka memang kuncinya, ya, kita harus selalu melihat keadaan. Kalau orang lagi mau untuk diajak komunikasi, maka kita lakukan komunikasi. Jika orang sedang tidak mau diganggu, ya, karena suasana hatinya sedang tidak suka dengan kita, dan seterusnya, ya, maka jangan mencoba untuk mengganggu terlebih dahulu, karena nanti ujung-ujungnya itu justru menambah kebencian yang bersangkutan kepada kita, ya. Jadi kalau sedang banjir, ya, jangan dekat-dekat dulu kalau tidak mau basah kuyup, ya. Kalau air di sungai sedang membesar, ya jangan berenang, ya, karena energi air yang sangat besar itu, ya, tidak akan sanggup untuk bisa kita hadapi dengan kemampuan fisik kita semahir apapun. Misal kita berenang, kalau sedang sungai itu dapat limpahan air dari gunung yang sangat besar, lebih baik tidak mendekat ke sungai terlebih dahulu, ya. Begitu juga dengan mantan yang sedang kecewa, yang sedang marah, dan seterusnya kepada kita. Maka kita harus melihat keadaan, ya. Kalau dia memang sedang tidak mau didekati, ya jangan didekati dulu, ya. Kan kita sudah mencoba, artinya dia sudah tahulah bahwa kita punya keinginan yang sangat besar untuk bisa kembali bersama dengan dia. Tetapi karena di dalam hatinya ada kemarahan, ada kekecewaan, dan seterusnya tadi, itulah yang kemudian
membuat dia tidak mau didekati terlebih dahulu. Nah, maka ini kan sudah murni dari hal zahiriah, ya, masuk ke wilayah hati, wilayah batiniah, begitu, ya. Artinya apa? Artinya sekuat apapun kita akan berusaha dengan cara-cara zahiriah, maka kalau hatinya tidak tergerak, maka dia tidak akan pernah kembali. Kuncinya apa? Kuncinya hatinya harus tergerakkan, dan yang bisa menggerakkan hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah tuh yang bisa menggerakkan hati Mantan untuk bersedia kembali kepada kita, untuk bersedia merespon komunikasi kita, bahkan untuk merasa kangen kepada kita, merasa membutuhkan kita. Allah yang menggerakkan hatinya, ya. Karena itu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63 kita diajarkan, wa anlafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah yang bisa menyatukan kembali hati kita dan hati Mantan. Kita tidak bisa, ya. Karena itu tidak usah bingung apa yang harus dilakukan sekarang melihat sikap Mantan yang tidak peduli dengan kita. Artinya jelas kita mau ngapain. Yang harus kita tingkatkan sekarang adalah berdoanya, ya. Jumlah doanya harus kita perbanyak, lama doanya harus kita tambah, kekhusyukannya harus kita tingkatkan, ya. Dan yang pasti kepasrahan kepada Allah itu adalah kuncinya, ya. Jadi tidak usah bingung lagi, serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus meminta kepada Allah, meningkatkan doa kita, dan bersabar. Semoga jika Allah gerakkan hati Mantan, maka bukan lagi kita yang bingung, tetapi Mantan yang bingung, ya, jika sehari saja mungkin tidak ketemu dengan kita. Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.